Oke coy. Kali ini kita menemukan pasien Polytron, aktif Polytron, speaker aktif Polytron ya. Dalam kondisi mati total, baik itu USB ataupun source ataupun pilihan untuk USB player ataupun input tidak berfungsi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, cuma ini mungkin bekerja kalau PSU normal mungkin ini setrum akan berjalan normal ya. Ini tidak menyala sama sekali. Kita coba nyalakan. Kita colok PSU nya, kita colok. Ternyata ini tidak menyala sama sekali ya. Biasanya on-nya kalau nggak biru ya merah, seperti itu. Penelusurannya seperti apa? Penelusurannya kita cek setrumnya yang menuju ke ini tune control. Di sini ada function. Nah, function untuk input ya, untuk input USB function yang ini nih. Ini harusnya ada LED, gambar LED seperti ini. LED-nya yang ini kita cabut. Untuk mempersingkat waktu saja, ini sudah kita cabut dari dudukan ini ya. Tune controlnya dari dudukan, volume, bass, treble, mic, USB sudah kita cabut untuk penelusuran voltasenya. Oke, ini inputnya ya, ini input setrum dari PSU. Nah, dari PSU sini. Apakah setrum dari sini menyala? Kita cek PSU-nya, kita balik terlebih dahulu, dibalikin. Kita cek terlebih dahulu voltase yang masuk. Kita sudah colok. Pertama-tama ya tentunya ke AC terlebih dahulu ya. Kalau kita cek, kita input AC-nya sebelah sini. Terukur 224. Ini input AC-nya sudah dianggap normal. Kita beralih ke setrum DC primer. DC primer yaitu terletak pada elko C508. Ini C508 ya, elko-nya. Kita ukur primer. Ini harus ada sekitar 300 volt. Cek 297, bentar ya. 293 volt dianggap normal. Ini primer bagus. Berlanjut ke bagian sekunder, bagian PSU sekunder. Mungkin kita harus tahu titik poinnya ataupun test poinnya. Ini kan elko ada 2 ya, 2 PSU CT untuk supply power amplinya. Di sini power amplinya stereo R dan L, seperti itu, stereo. Nah, ini harus diperiksa apakah strumnya ada ataupun tidak. Kita cek. Ini elko utama C519 yang ini nih. Nah, ini C519. Kita zoom untuk lebih jelas ya, kita zoom supaya lebih jelas. Kita zoom ya. Nah, ini C519.
dan ini C517. Kita ukur di sini, kita cek, sudah jelas ya, kelihatan jelas tadi elko-nya. Kita cek voltasenya berapa. Ini tes poin ya, untuk catatan nanti kalau kita ketemu lagi sama polytron seperti ini. Setrumnya kita harus ketahui, ini seperti ini. 24 volt di bagian plus, berarti ini CT ya. Satunya lagi di elko sebelahnya yang kembar, minimalnya mirip-mirip ya, 25 ataupun barusan berapa? Ulangi lagi. Barusan 24. Ini sekitar sama 24 karena ini kembar ya. 25. Ya selisih 1 volt itu nggak apa-apa. Ini dianggap imbang, 24,6. Ini 25,0. Berarti sudah dianggap imbang ini. Input primer sudah bagus, kita beralih ke primer lagi, sekunder. Primer tadi bagus 300 volt, ini sekundernya 25 volt. Catatan ya, ini untuk power speaker aktif seperti ini, PSU nya 25 volt. Jadi kalau nanti kita pakai gacun, ini gacun, PSU nya pakai gacun, ini patokannya 25 volt maksimal ya, 20 sampai 25 volt, jangan lebih, untuk supply power supply untuk amplinya, amplifier. Kita beralih karena ini kan untuk tune kontrolnya gak nyala sama sekali, berarti setrum gak nyampe. Di mana letak setrumnya? Kita tes dari sini menuju sini ya. Nah, di sini ada PSU. Kabelnya cuma 2 nih, merah dan hitam yang menuju ke nah ini menuju ke tune control seperti ini. Min dan plus harus diketahui berapa volt ya. Ntar dibuka kuncinya. Nah, harus diketahui berapa volt ini. Inputnya seperti apa. Kita cek elko ini nih, kita telusuri. Elko yang mana ya, bentar. Kita zoom lagi, di zoom lagi supaya kelihatan. Nah, ini elko yang ini nih, C334 yang ada dioda D614. Ini input dari sana, input dari 25 volt masuk ke resistor sini. Resistor R535. Kita ukur ya berapa volt. Kita lihat voltase di sini. Ini posisikan di groundnya nih. Ini ground. Heatsink ini ground. Posisikan berapa volt. Kita lihat 23 volt ya. Lihat lagi 23 volt. Kalau dari sana, nah inputnya kan 24 voltan. Kalau dari PSU sana kan 24 ya, 24. Masuk sini, lihat aja jalurnya, lalu jalurnya kabel PCB nya masuk sini 24 masih, lalu difilter oleh resistor pengaman. Diukur lagi sekitar 23 volt ya. Diukur lagi ada jumperan sini 23 volt. Lalu ditelusuri sampai sini, nah ke plus elko 23 volt,6. Masuk lagi ke sini, dari ini masuk ke
input. Input ini nih. Nah, 13 volt. Setelah difilter menjadi 13 volt. Nah, sebentar ya, diukur lagi. Inputnya menjadi 13 volt. Lalu kita ukur ke kabel yang ini, ke kabel yang menuju ke tune control tadi, min plusnya berapa. Kita cek. Ternyata besar ya. Bahkan besar terukurnya 23,5. Aneh, 23,5, hampir mendekati ini. Mendekati PSU input 23 volt. Bentar lagi diukur. Masih sama ya. Seharusnya ini masuk ke sini voltasenya menurun. Masuk ke kabel ini seharusnya turun. Karena PSU ini hanya bekerja di voltase rendah, yaitu 9 ataupun 7 volt ataupun 13 volt atau 5 volt ya. Kalau lebih ya mungkin protek atau mati. Ini terukur kok besar ya, 23 volt. Kita tes lagi, mungkin ini ada bermasalah di bagian bentar ya, dicabut dulu. Di bagian ini, bentar. Di bagian ini nih, apa namanya, IC regulator 7805 kalau nggak salah nih. Untuk 5 polnya nggak berfungsi ya. 5 pol nih, 5 pol 7805. Kita tes, solder ulang terlebih dahulu semuanya yang ada di sini. Kita solder ulang kakinya, 3 pinnya, ini elko nya nih. Sebelum apa-apa kita solder ulang dulu, takutnya ada yang kendor apa gimana ya. Kalau masih mungkin ini IC-nya, IC 7805 ini tidak berfungsi untuk mensuplai ini ya. Kita tes lagi, kita tes lagi. Oke, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita tes lagi, kita colok. Apakah sudah disolder ulang ini akan berfungsi? Sudah, kita colok lagi strumnya. Aduh, aponya mati. Bentar. Di negatif, di ini heatsink pendingin. Kita tes, ini masih kan input sudah nyala 24 volt. Kita tes di bagian elko. Bagian elko ini. Nah, sekarang sudah keluar 5 volt. 5 volt. Berarti ini kan ini input. Ini inputnya berapa ya? Masih ya, inputnya 13 volt. Input ke IC kaki nomor 1, IC 7805. Inputnya 13 volt. Sama seperti tadi, masih 13 volt inputnya. Kalau outputnya sekarang sudah keluar 5 volt. Output dari IC sudah keluar 5 volt. Bertanda ini sudah baik. Tadi kalau tadi kan tidak ada nih. Ini diukur berapa nih outputnya? Yang tadinya 23 volt, menjadi 19 volt. Ini terbalik. Positif di sini. 19 volt. Nah, kabel yang ini ternyata setrumnya harus 19 volt mungkin ya. 19 volt. Sebentar diukur lagi. Untuk meyakinkan 19 volt, kita zoom.
19 volt. Ulangi lagi. Nah, seperti ini. Kalau untuk elko-nya sendiri yaitu 5 volt. 5 volt ini menuju sini nih. Bentar, kita cabut takutnya nyentrum. Kita tes. Ini. Masukin. Ini elko supply. Nah, di sini ini 7805 IC-nya. Ini elko, ini setrum untuk setrum output ke tune control ya. Bagus. Alhamdulillah sudah ketemu. Ternyata penyakitnya mungkin ini nih. Sekarang sudah jadi 19 volt di sini ya. Yang tadi kita ukur, yang maksudnya elko kembar ini, yang ini elko-nya nggak ada banyak, cuma 2. Satunya primer yang 300 volt tadi kita ukur sudah bagus. Ini di area primer. Ini sekundernya, outputnya ini ada elko 2 berukuran berapa ini, 2200 kalau nggak salah, 2200 mikro. 2200 mikro ini 25 volt ataupun 35 volt ya. 35 volt, 2200 mikro, 35 volt. Kita ukur tadi di sini sekitar 24 volt sampai 25 volt CT. Ini normanya seperti itu. Nanti kalau kita ketemu lagi sama penyakit seperti ini, kita akan ketahui lagi harus sama ya. Seperti itu titik poinnya, tes poinnya. Oke, lanjut. Ini kan sudah terukur 19 volt di sini ya. Kita coba colok lagi. Kita lihat di sini. Bentar. Nah, setelah kita sambung ke sini, ini kan 5 volt ya. Coba diukur kita 5 voltnya berapa. Tetap 5 volt. Setelah kita sambung kabelnya ke tune control, jadi berapa volt nih yang kabel ini, min plus. Yang tadinya kita ukur 19 volt. Jadi ternyata DC-nya kecil ya. 2,7. Agak unik nih. Coba lihat, 2,7 volt. Kita lihat apakah ini sudah menyala. Bentar ya. Kita ke ataskan dulu ini, ke sebelah sini. Biar agak terlihat. Nah, ke sini. Kita tes apakah sudah menyala. Nah, ini sudah menyala. Ternyata demikian proses cara kerjanya. Kita cek function. Nah, ini bentar. Nah, ini perpindahan ada nih, perpindahan. Berarti ini sudah berfungsi dengan baik. Ternyata bermasalah di bagian 5 volt tadi. 5 voltnya mungkin IC-nya longgar, ngepong karena panas. Kita tes pakai USB. Nah, sudah nyala USB-nya. Nah, sudah nyala USB-nya, berarti berfungsi dengan baik. Nah, seperti ini kalau nyala USB. Ya. Kalau untuk input, tekan lagi. Seperti ini, warnanya merah untuk input ya. Input dari luar, dari kabel seperti ini. Ya, kabel apa ini namanya? AUX. Kabel warnanya merah seperti ini. Kita coba nanti inputkan suaranya seperti apa. Apakah ada suaranya? Pakai USB aja ya. Kita sambungkan dulu speakernya. Oke, speakernya sudah kita sambung nih. Oke, speakernya sudah kita sambung. Kita tes audionya seperti apa.
tes audio, langsung menyala seperti ini bagian input ya. Kalau output, kalau USB kita tekan 1 kali, nah seperti itu. Nah ini volume nih, kita lihat. Nah ini volume. Oke, dianggap cukup. Cek soundnya sudah dianggap cukup. Begitu. Oke, semoga jadi catatan. Inputnya dari AC kita cabut dulu. Input dari AC ini kita cabut. Ini speaker 1, ini speaker 2. Ini input dalam, speaker dalam, yang ini boxnya. Satu lagi speaker untuk luar ya, outputnya. IC program yang ini untuk Bluetooth ya. Program input, output Bluetooth di sini. Kalau untuk echo, ini echo nih. Echo atau mikrofon terpisah, tidak melalui IC ini, tapi melalui ini IC echo nih, IC vokal echo. Ini tertulis nih di sini echo ya, bentar. Nah echo ya, ini volume mikrofon yang ini echo. Ini terpisah, IC-nya ini. Oke, terima kasih informasi kali ini, semoga bermanfaat dan sengaja saya sampaikan lebih detail lagi. Jadi ketika menemukan penyakit seperti ini, kita tahu apa yang harus kita lakukan, mulai dari penelusuran input AC. Input AC-nya ini nih, kabel ini yang ada sikring, ini input AC. 220-nya harus masuk, terus primernya harus ada 300 volt di elko ini. Elko ini harus mengeluarkan tegangan 25 ataupun 24 volt yang mensuplai ini amplinya R dan L yang ini. Terus masuk mensuplai IC 7805. Oke. Ke sini masuk ke tune control. Itu penyusunannya, itu skemanya seperti itu, rangkaiannya seperti itu. Semoga dapat dipahami, dan kalau ketemu penyakit seperti ini bisa menjadi sedikit gambaran ataupun acuan ya. Ini strum di sini sekali lagi untuk catatan saja, masuknya 23 volt, dari tadinya kan 25 volt, dari sini masuk jadi 23 volt, difilter lagi 13 volt. Setelah 13 volt masuk ke IC ini 7805, jadi 5 volt masuk ke elko ini. Keluar ke sini menuju kabel yang dua ini, negatif dan positif, 5 volt. 5, bahkan kita tadi ukur 2,7 volt. Rada aneh juga ya, seperti itulah sistemnya seperti apa. Ternyata sistemnya ada sedikit perpaduan switching di sini antara 13 volt dan 5 volt, sehingga menghidupkan tune control. Kita bulatkan saja ini menjadi 5 volt. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.